Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardina Ningsih, NIM 213103700034. Kelas pagi B, dosen pengampu Pak Syahir Magister Manajemen, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Baik, saya akan mempresentasikan serta menjawab pertanyaan UAS makalah dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema Hak Asasi Manusia. Adapun pertanyaannya adalah yang pertama, sebutkan dan jelaskan mengapa Anda mengambil judul makalah tersebut. Alasan saya mengambil atau memilih judul makalah yaitu Hak Asasi Manusia karena judul ini menarik untuk dipelajari agar kita sebagai mahasiswa tidak salah persepsi mengenai makna HAM itu sendiri, dan juga agar kita mengerti dan memahami serta menerapkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan latar belakang makalah yang Anda tulis dan apa yang menjadi rumusan masalahnya. Latar belakang dari makalah ini adalah untuk memahami hakikat hak asasi manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur sebagai berikut. A. Pemilik hak. B. Ruang lingkup penerapan. Dan C. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak, persamaan, dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak asasi manusia merupakan hak dasar pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya, serta tidak dapat dicabut dengan semena-menanya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil, dan benar, sehingga harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh individu, masyarakat, dan negara. Karena hak asasi manusia tersebut merupakan pemberian Tuhan, maka dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia bukan merupakan pemberian dari negara dan hukum. Untuk mempertahankan ataupun meraihnya, memerlukan perjuangan bersama lewat jalur konstitusional dan politik yang ada. Adapun rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Yang kedua, pelanggaran dan pengadilan HAM. Pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan apa yang menjadi pembahasan di makalah Anda. Adapun pembahasan di makalah ini, yang pertama, pengertian dan hakikat HAM. Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Mereka umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak sebagai hak-hak dasar yang seseorang secara inheren berhak karena dia adalah manusia, dan yang melekat pada semua manusia terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis, atau status lainnya. HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan sebagainya. Yang kedua, pelanggaran dan pengadilan HAM. Secara jelas, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mendefinisikan hal tersebut. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pertanyaan yang keempat, jelaskan peran penting dari makalah yang Anda tulis. Peran penting dari makalah saya adalah di mana hak asasi manusia berperan penting untuk mengatur hak kehidupan kita dari yang paling dasar dan utama diantaranya adalah hak untuk hidup, hak beragama, hak berpikir, dan berpendapat. Pertanyaan yang kelima adalah, jelaskan apa yang menjadi kesimpulan pada makalah Anda. Adapun kesimpulan pada makalah saya, yaitu hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif
dan fundamental sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi, atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Pertanyaan yang keenam, sebutkan apa saja saran-saran dalam penulisan makalah yang Anda buat dan daftar pustaka makalah Anda. Adapun sarannya adalah, sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM, dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi, dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain. Adapun daftar pustaka dari makalah ini sekiranya Bapak dapat melihat pada slide berikut ini. Itulah presentasi makalah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.